Alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan serta istiqamah untuk melaksanakan amalia-amalia ibadah selama dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Selawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah duhur yang dimuliakan Allah, suatu hari seorang ulama besar dan tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri, gelisah di majelis ilmunya. Ada seakan-akan dorongan yang mendorongnya tidak keluar dari majelisnya dan meninggalkan tempat dia melaksanakan majelisnya selama ini. Maka karena dorongan itu sangat dahsyat, ia pun meninggalkan ke masjidnya, majelisnya, dan kemudian berjalan dan tidak tahu arah kemana dia berjalan. Setelah beberapa lama keluar dari kota Basrah, tiba-tiba dia terhenti dengan melihat sosok seorang pria baya yang pekerjaannya adalah pemikul air. Orang menyuruh dia ngambil air dan diupah. Melihat itu, kalau bahasa kita, semacam ada getaran dan rasa penasaran seorang Imam Hasan Al-Basri untuk mencari tahu siapa sosok pria tersebut. Lalu kemudian diikuti, dan ada satu hal yang menarik perhatian Imam Hasan Al-Basri. Orang yang diikuti tersebut, pengangkut air tersebut, mulutnya tidak pernah berhenti berbicara. Dan ternyata setelah didekati oleh Imam Hasan Al-Basri, ucapan yang keluar dari mulut pengangkut air tersebut hanya dua kata, dua kalimat thayyibah, yaitu kata Alhamdulillah, setelah itu diselingi dengan kata Astagfirullah. Melihat itu, sang imam langsung bertanya. Orang tersebut tidak tahu kalau yang bertanya kepada dia adalah seorang imam besar, Hasan Al-Basri. Tuan, ucapan apa yang selalu Anda ucapkan? Saya perhatikan dari tadi, saya ikuti Anda dari tadi, selalu di mulut Anda qomat kamit. Pria itu mengatakan hanya dua kalimat thayyibah, yaitu Alhamdulillah dan Astagfirullah. Lalu sang imam kembali bertanya, sudah berapa lama Anda membaca kebiasaan seperti itu? Katanya sudah puluhan tahun. Terus kenapa Anda hanya membaca dua kalimat tersebut? Kenapa bukan kalimat yang lain? Sang pria itu pun berhenti dan menjawab, Tuan, kita dalam menjalani hidup hanya ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan pertama, kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keluarga. Semua setiap saat kita mendapatkan nikmat. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat melalui ucapan verbal, ajaran Rasulullah mengajarkan untuk selalu mengucap Alhamdulillah. Bahkan tambahan dari saya, Rasulullah mengajarkan kalau kita mendapatkan nikmat, lebih afdal kalau kita membaca kalimat Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau nikmat yang baik. Kalau nikmat yang kita anggap tidak baik menurut kita, tetap kita juga disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Alhamdulillah, tapi bacaan Alhamdulillahnya adalah Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu perbedaannya. Lalu kemudian yang kedua, kata pria tadi kepada sang imam, yang kedua keadaan kita, kalau kita tidak dalam keadaan mendapatkan nikmat, kita dalam keadaan lalai. Karena kelalaian kita inilah yang menyebabkan kita tidak sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan mudarat,
bagi diri kita. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, bahkan terkadang bisa menjurus kepada perbuatan yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Karena itu mulut ini harus dibiasakan untuk berucap astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Kata sang imam, taib, baik. Sekarang saya mau tanya lagi, kata sang imam, manfaat apa yang Anda peroleh selama ini sejak Anda rutin mengamalkan dua kalimat thayyibah tersebut, alhamdulillah dan astagfirullah. Kata sang pengangkat air tersebut, Tuhan, alhamdulillah, sejak saya sudah membiasakan membaca dua kalimat tersebut, selama ini alhamdulillah semua doa-doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri kembali bertanya, apakah semua doamu sampai hari ini diijabah oleh Allah? Kata pria tersebut, semua kecuali satu. Penasaran sang imam, apa doamu yang menurut Anda belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata pria tersebut, doa saya yang belum diijabah oleh Allah sampai detik ini adalah permohonan saya kepada Allah ingin bertemu dengan seorang ulama idola saya, yang saya hanya mendengar fatwa-fatwanya, penjelasannya dari murid-muridnya. Saya tidak bisa bertemu dengan beliau karena saya menafkahi keluarga saya dari menghidupi keluarga saya dengan cara ngangkat air ini. Saya tidak bisa tinggalkan. Tapi keinginan saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya sebelum meninggal bisa bertemu bahkan meluk seorang guru yang saya cintai tersebut. Penasaran sang Imam Hasan Al-Basri, kalau boleh tahu siapa ulama, siapa kiai, siapa syekh yang kamu doakan secara khusus untuk bisa bertemu dengan kamu itu, dan sampai sekarang kamu tidak bisa ketemu? Karena zaman itu Pak belum ada handphone. Kalau sekarang kan kiai siapapun kita mau cari, tinggal cari, bisa ketemu di handphone. Dulu tidak ada. Kalau tidak bisa ketemu langsung ya tidak bisa. Maka pria tersebut mengatakan, saya selalu berdoa, mudah-mudahan walau sekali, dan bisa memeluk ulama itu adalah Hasan Al-Basri. Kaget, merinding Hasan Al-Basri. Langsung Hasan Al-Basri memeluk pria tersebut. Ternyata Anda lah jawabannya. Saya gelisah beberapa hari ini. Saya tidak bisa konsen mengajar. Dan saya keluar meninggalkan majelis saya. Tidak tahu arah saya akan kemana. Ternyata ketika saya melihat Anda pertama kali pun langsung berdebar saya. Dan seakan ada yang menuntun saya untuk selalu mengikuti Anda. Ternyata Allah mengabulkan doa Anda. Hari ini Anda bertemu. Sayalah Hasan Al-Basri. Subhanallah. Jemaah duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, siapapun kita, pasti pernah mengalami dan biasa kalau melakukan kesalahan dan dosa. Dan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-taubun. Setiap anak cucu Adam itu pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Ramadan, yang kebetulan tema yang diamanatkan saya dari kemarin, dari Isa, bahwa Ramadan sebagai bulan edukasi membangun manusia berkarakter dan bertawakal. Ramadan adalah bulan pembakar, bulan ampunan, bulan penghapus dosa. Maka saya kira momentum Ramadan kali ini, mari kita jadikan sebagai momentum untuk wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau tadi malam saya bahas bahwa dengan puasa, dengan tarawih kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala selama dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, adakah orang Islam yang sudah masuk bulan Ramadan melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih dan amalia-amalia yang lain? Ditambah lagi ada hadis Nabi, li u'tiyat ummati u'tiyat li khamsun. Ada saya diberikan 5 keutamaan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum saya, kata Rasulullah. Salah satunya, orang yang puasa dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah, tastaghfiru lahumul malaikah. Malaikat sepanjang hari akan memohonkan ampun kepada dia hatta yuktir, sampai berbuka. Tapi pertanyaannya, masihkah ada orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu saja masih.
Buktinya ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang puasa tidak ada didapat kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi. Tidak berapa banyak orang yang melaksanakan salat qiyam tidak ada yang dapat kecuali hanya capek yang didapatkan. Bahkan ada hadis Nabi yang sudah sering kita dengarkan dalam bulan Ramadan. Suatu hari Nabi di atas mimbar, tiba-tiba Nabi terdiam. Nabi hanya berucap 3 kali, amin, amin, amin. Ketika selesai Nabi ditanya, kenapa ya Rasul Anda berucap amin dan Anda terdiam? Kata Nabi, tadi itu lagi datang malaikat Jibril. Jibril meminta kepada saya untuk mengaminkan doa yang dilantunkan. Satu dari 3 doa yang dilantunkan oleh Jibril, bapak-bapak sekalian, adalah kata Jibril, celaka dan terlaknat orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Diberi oleh Allah umur panjang bulan Ramadan, tapi keluar bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, amin. Artinya ada orang sudah masuk dalam bulan Ramadan, celaka dan terlaknat, doanya Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah, tapi tidak bisa mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena sudah masih dalam bulan Ramadan, mengabaikan amalia-amalia ibadah dalam bulan Ramadan, dan tetap berada di jalur kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka untuk itu mari kita, supaya doanya malaikat bersambung dengan Allah, kita membiasakan lisan kita untuk beristighfar. Seluruh aktivitas kita bacalah istighfar, apalagi di waktu sahur. Waktu sahur sebenarnya itu selama ini banyak kita yang memahami hanya artinya sahur hanya makan. Padahal dalam bahasa Arab sahara itu adalah 2/3 akhir malam. Dan dalam Al-Quran disebutkan wal mustaghfirina bil ashar, bahwa amalan yang paling abdal pada saat waktu-waktu sahur 2/3 akhir malam itu, 1/3 akhir malam, adalah dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dibakar habis, diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita keluar dari Ramadan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.